Halo semuanya, jadi di episode kali ini kita akan belajar mengenai manajemen kefarmasian. Salah satu topik yang sering dibahas di manajemen kefarmasian adalah tentang metode pengelolaan stok. Dan metode yang terkenal sekali adalah metode ABC. Jadi kita akan bahas metode ABC. Metode ABC itu merupakan metode di mana nanti dia itu akan mengklasifikasikan perbekalan sediaan farmasi menjadi kelas-kelas. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Penggolongan kelas-kelas ini berdasarkan apa? Dia menilai berdasarkan nilai rupiah untuk setiap item selama periode tertentu. Periodenya bisa setahun, bisa per 3 bulan, bisa per 6 bulan, bisa per 1 bulan, bebas. Disesuaikan dengan kebutuhan di tempat tersebut. Metode ini biasanya digunakan di fasilitas pelayanan, bisa untuk apotek, bisa untuk rumah sakit, klinik juga bisa, puskesmas mungkin juga bisa. Jadi dia fleksibel, bisa digunakan di mana saja. Nah, jadi tadi sudah disebutkan bahwa nanti perbekalan kefarmasian yang banyak itu akan digolongkan dalam kelas-kelas. Bisa kelas A, bisa kelas B, bisa kelas C. Nah, yang dianalisa dengan metode ini bisa obat maupun alkes. Jadi bebas, mau disendiri-sendirikan, obat dianalisa sendiri, alkes dianalisa sendiri, boleh. Atau dicampur, kayaknya lebih better dipisah deh, karena biar tahu profilnya seperti apa. Untuk obat-obatan yang masuk di kelas A, itu merupakan obat-obatan yang membutuhkan biaya 70-80% untuk pengadaannya. Jadi, obat-obatan yang tergolong di kelas A itu merupakan obat-obatan yang mahal, karena dia itu sampai menyita uang 70-80% dari total 100% uang untuk pengadaan. Ya kan? Jadi ini tergolong obat-obatan mahal. Nah, tapi jumlah obat-obatan yang tergolong dalam kelas A ini sedikit. Kurang lebih sekitar 15% dari total jumlah obat yang dimiliki. Kenapa kok jumlahnya sedikit? Karena dia harganya mahal. Jadi nggak mungkin kan sebuah rumah sakit misalnya dia akan menyetok obat yang mahal dalam jumlah yang banyak. Karena belum tentu obat itu laku, belum tentu dia fast moving. Karena nggak semua orang mampu membeli obat tersebut. Jadi mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang memakai obat-obatan mahal ini. Sehingga stoknya ya udah jangan banyak-banyak. Stoknya plus minus 15% aja. Karena nanti kalau stoknya banyak, uangnya akan tersita di situ. Dan kalau dia nggak fast moving, maka ya sama aja uangnya berhenti di situ, nggak bisa muter lagi uangnya. Itu untuk kelas A. Kalau untuk kelas B itu merupakan obat-obatan yang membutuhkan biaya 15-25% untuk pengadaannya. Jadi dia tergolong harganya ya sedengan lah ya, nggak terlalu mahal. Kelas A tadi loh 70-80%. Sama kelas B itu jomplangnya jauh banget, 15-25%. Tapi jumlah obat-obatan yang ada di kelas B, kuantitinya itu lumayan banyak, sekitar 30% dari total keseluruhan item yang dimiliki. Dan kemudian untuk kategori kelas C, itu merupakan obat-obatan yang membutuhkan biaya 5-15% dari total biaya pengadaan. Dan kuantiti obat ini, itu yang paling banyak yaitu plus minus 55%. Prosentase yang tadi saya sebutkan itu bisa berubah-ubah, bergantung dengan acuan apa yang digunakan. Yang saya gunakan ini metode yang umum aja, yang sering dipakai. Tapi kalau misalnya mau diganti-ganti, mungkin ya plus minus 5% kayak gitu range-nya. Dan yang penting kelas A itu yang memakan budget paling banyak. Kenapa kelas C dia kuantitinya paling banyak? Karena dia harganya murah. Kalau harganya murah, nyetok banyak nggak apa-apa. Karena ya nggak apa-apa, harganya dia murah. Selain itu, mungkin dia tergolong obat-obatan yang fast moving. Kelas C ini kalau di rumah sakit, kayak NaCl, Infus D5, itu pasti masuk di kelas C. Karena dia kayak kacang goreng ya kan di rumah sakit. Tiap hari pasti keluar. Ya kan? Kalau kelas B itu mungkin obat-obatan yang agak, ya jarang keluar lah. Tapi juga sering dibutuhkan. Nah,
Untuk controlling stok pasti akan diprioritaskan untuk kelas A. Kenapa? Karena dia harganya mahal. Jadi jangan sampai ada selisih. Karena selisih minus itu akan menyebabkan kerugian yang cukup besar karena dia harganya mahal. Sehingga controlling untuk obat-obatan kategori kelas A itu semakin ketat. Semakin menurun kelasnya, maka controllingnya akan berkurang tingkat keketatannya karena dia harganya nggak begitu mahal. Jadi kalau selisih ketika stok opnam, ya udahlah nggak apa-apa, kayak gitu. Nah, kalau untuk di obat kelas A, kalau misal nih, jadi di sebuah rumah sakit, dia punya dana 100% gitu misalnya. Terus suatu hari dan budget dia untuk belanja dikurangin karena misal pemasukan rumah sakit lagi sedikit, seperti itu. Maka pengadaan gimana nih? Aku harus mengadakan obat yang mana? Yang kelas A, kelas B, atau kelas C? Yang aku prioritaskan yang mana? Nah, umumnya yang dikurangin adalah yang kelas A. Jadi safety stoknya obat kelas A dikurangin. Kenapa? Karena kelas A itu nggak fast moving. Terus dia mahal. Misalnya harga satu obat kelas A itu mungkin bisa aku dapat obat kelas C beli dapat 50 biji gitu misalnya. Jadi lebih baik yang disarankan itu yang kelas A-nya dikurangin safety stoknya. Jadi jangan ngute-ngute stoknya yang kelas B sama kelas C. Karena yang kelas B sama kelas C itu tergolong kategori yang fast moving kayak kacang goreng. Jadi lebih sering dipakai oleh pasien. Jadi kalau misalnya dananya kepepet, maka disarankan obat kelas A-nya yang dikurangi jumlah safety stoknya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you.